Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang dimana sebagai berikut. Yang pertama, apa sih itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Guru juga memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Yang berikutnya, apa sih itu merdeka belajar? Nah, di sini merdeka belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pembelajaran yang diminatinya. Hal ini dilakukan supaya para mahasiswa dan siswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Yang ketiga, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah sebagai berikut, yang dimana kurikulum tersebut harus jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar pada muridnya tersebut. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi guru dan muridnya. Yang keempat, manajemen kelas harus efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan, yang dimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan agar menentukan murid yang mana sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkannya. Baik, berikutnya pertanyaan yang keempat, apakah yang dimaksud dengan proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila atau P5? Nah, di sini proyek penguatan profil pembelajaran atau P5 adalah upaya untuk mewujudkan pembelajaran Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan menalar kritis. Dan juga kreatif adalah sebuah sistem pembelajaran yang bertujuan untuk mengamati dan menemukan solusi terhadap permasalahan di sekitarnya. Yang kelima, bagaimanakah cara menyampaikan pembelajaran seni dengan kurikulum Merdeka Belajar? Nah, di sini cara menyampaikan pembelajaran seni dengan kurikulum Merdeka Belajar adalah dengan menguatkan teori humanisme, yang dimana merupakan teori pendukung dari konsep Merdeka Belajar. Pembelajaran menggunakan teori ini mampu memberikan kebebasan berpikir dan kemerdekaan belajar bagi peserta didik. Implementasi kemerdekaan belajar melalui pembelajaran seni dapat memberikan siswa bebas berpikir dalam melakukan proses pembelajaran. Pendidikan seni juga bisa sebagai wadah peserta didik untuk menyalurkan semua ide, kreatif, imajinasi, dan gagasannya. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimanakah cara menerapkan pembelajaran seni dengan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, di sini cara menerapkannya adalah dengan menerapkan pembelajaran seni dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain melakukan penataan kebutuhan berdasar 3 aspek berikut. Kesiapan belajar, membutuhkan minat belajar dengan cara memberikan siswa berkreasi atas sebuah karya yang telah dibuatnya, dan juga lebih dekat dengan siswa melalui profil belajar murid yang bisa dilakukan melalui dengan wawancara, berservasi, ataupun survei yang menguatkan angket-angket tersebut. Pertanyaan yang berikutnya,
bagaimanakah penerapan P5 dalam pembelajaran seni? Nah, di sini pada kegiatan P5 sangat berperan terhadap peserta didik karena sangat termotivasi dan antusias dalam berkarya, khususnya dalam seni, baik secara individu maupun kelompok. Ada perasaan ingin tampil sebaik mungkin dan timbul persaingan yang sehat dalam kelas. Dalam pembuatan karya seni dapat melatih kemandirian dan mengembangkan kreativitas untuk tugas individu. Dan juga dalam tugas kelompok dapat melatih kerjasama, menghargai pendapat orang, dan mengurangi sikap egois dan latihan berprestasi bagi seni. Nah teman-teman, mungkin sekian yang saya bisa sampaikan agar memudahkan teman-teman sekalian bisa memahami dari penjelasan yang saya berikan.